Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Judul renungan kita hari ini adalah Berjuang Bersama dengan Tuhan, ditulis oleh Terry Mawson. Sahabat suara kasih, petualangan bersama Tuhan bisa jadi mengikuti tuntunan Tuhan untuk mengambil jalan yang baru, bisa jadi untuk melakukan pekerjaan baru, melakukan perjalanan misi atau pindah ke kota baru. Mungkin Anda benar-benar akan berkomitmen untuk memimpin pelajaran Alkitab di gereja, atau bahkan Anda akan menjangkau keluarga yang membutuhkan bantuan Anda. Atau bagaimana jika Anda harus berusaha untuk mendamaikan hubungan yang rusak dengan keluarga atau teman? Tidak semua petualangan Tuhan terasa positif dan menggembirakan. Bahkan terkadang petualangan Tuhan datang secara tak terduga. Bisa saja Anda mengalami keadaan yang mengharuskan Anda merasa kehilangan, perlakukan tidak adil, sakit penyakit, atau hubungan yang rusak. Ini adalah tempat belantara yang Tuhan gunakan untuk membentuk, menempa, memperbaiki, dan mengukir karakter ke dalam diri kita. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi hasilnya adalah emas murni. Beberapa teman baik saya, pasangan suami istri, telah melalui masa-masa ini. Diagnosis kanker membawa mereka kepada berbagai pengalaman baru. Mereka harus melakukan pembedahan, terapi, bertemu dokter,
spesialis, dan banyak lagi, serta menderita rasa sakit, kehilangan, rehabilitasi, ketakutan, dan ketidakpastian. Izinkan saya memberitahu Anda, padang gurun yang mereka lalui dalam kehidupannya, membuat mereka merasakan kehadiran Tuhan, yang menguasai semua keadaan, kepercayaan pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Anda akan lebih merasakannya ketika mengalami penderitaan, cinta dan penghargaan, yang lebih dalam satu sama lain sebagai pasangan, ketentraman dan kedamaian sejati di tengah badai. Mereka tidak dibebaskan dari penderitaan. Mereka dibawa untuk melewatinya. Yesaya 40 ayat 31 menguraikan janji Allah kepada mereka yang berjalan melalui pencobaan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tentang pria dan wanita beriman yang hebat. Hampir semua dari mereka memiliki satu bahkan lebih banyak pengalaman di padang gurun, yang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan mereka untuk penggunaan yang lebih besar lagi. Contohnya, selama bertahun-tahun di padang gurun, Yusuf belajar kerendahan hati, ketaatan, kesabaran, dan tanggung jawab dalam waktu Tuhan yang sempurna. Ia menjadi penguasa atas seluruh Mesir, membebaskan orang Mesir dan keluarganya sendiri dari kelaparan di negeri itu. Bagaimana Anda bisa mengubah hutan belantara Anda menjadi petualangan Tuhan? Sebagai permulaan, biarkan ayat firman Tuhan ini meresap ke dalam hati dan pikiran Anda. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan semua hal termasuk pencobaan dan kesengsaraan Anda. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Anda sedang dimurnikan, dipersiapkan untuk sesuatu. Lihatlah pelajarannya, serahkan hak Anda, argumen Anda, dan kebingungan Anda kepadanya. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Beristirahatlah di dalam Dia dan naiklah ke pangkuannya, dan biarkan Dia menyegarkan Anda dengan kekuatannya. Percayalah pada waktunya, Dia mengatur semuanya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu.
Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.